Halo semua, perkenalkan nama saya Rama Sinta dengan NIM 2021-143-515 dari kelas 1M PGSD Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar pelaksanaan pendidikan, yang dimana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Adapun sub materi atau subtema kita pada video kali ini, yang pertama yaitu pelaksanaan pendidikan dalam aspek biologis, yang kedua pelaksanaan pendidikan dalam aspek psikologis, yang ketiga pelaksanaan pendidikan dalam aspek sosiologis, dan undang-undang sistem pendidikan nasional. Sebelum masuk ke dalam subtemanya, ada baiknya kita mengetahui dasar-dasar pelaksanaan pendidikan. Dasar-dasar pelaksanaan pendidikan adalah hal-hal dasar atau pokok yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan pendidikan, khususnya Indonesia, demi tercapainya cita-cita nasional. Dasar pendidikan merupakan karakteristik pendidikan suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Dasar-dasar pendidikan tersebut terdiri atas satu aspek biologis, yang kedua aspek psikologis, yang ketiga aspek sosiologis, dan yang keempat undang-undang sistem pendidikan nasional. Masuk ke dalam subtemanya, yaitu satu pelaksanaan pendidikan dalam aspek biologis. Aspek biologis adalah aspek yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada manusia. Anak manusia sejak terjadinya konsepsi terus berkembang dan tumbuh atau mengalami perkembangan sampai mati. Perkembangan dan perubahan anak manusia itu bersifat jasmani dan rohani yang berlangsung secara teratur dan terarah menuju kedewasaan. Kemajuan pertumbuhan dan perkembangan itu ditandai dengan meningkatnya kemampuan yang semakin bertambah sukar dan kompleks. Dalam perkembangan dan pertumbuhan anak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama yaitu faktor hereditas. Faktor hereditas merupakan faktor yang muncul pada tiap orang yang didapat atau yang diwarisi dari orang tua dalam wujud sifat-sifat genetis. Contohnya seperti bakat, prestasi, intelektual, ciri fisik, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan alam sosial yang mempengaruhi individu. Contohnya proses perkembangan didasarkan pada lingkungan serta alat yang digunakan untuk mengarahkan perkembangan. Masuk subtema yang kedua yaitu pelaksanaan pendidikan dalam aspek psikologis. Aspek psikologis adalah aspek yang berkaitan dengan kecerdasan, pemikiran, dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum atau inteligensi dan kecerdasan dalam bidang lainnya, yaitu bakat. Ada dua komponen mendasar yang membedakan individu secara psikologis dalam dunia ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu minat. Minat sangat berkaitan dengan masalah bahan, ajar, alat ajar, situasi, kondisi, serta guru. Yang kedua yaitu kemandirian. Kemandirian seseorang bergantung pada upaya membebaskan diri dari ketergantungan pada bantuan orang lain, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri. Yang subtema yang ketiga yaitu pelaksanaan pendidikan dalam aspek sosiologis. Menyusun analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup tersebut termasuk ke dalam 4 bidang. Yang pertama yaitu hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat lainnya, yang berupa fungsi pendidikan dalam budaya, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial, serta sistem kekuasaan. Fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan budaya, hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau kelas status, dan fungsionalisasi sistem pendidikan resmi tentang ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan kemanusiaan di sekolah, yang berupa sistem kebudayaan sekolah, khususnya yang berbeda dengan kebudayaan luar sekolah, dan pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggota.
yaitu peranan sekolah sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa, serta fungsi sekolah dalam sosialisasi anak-anak. Undang-Undang Sistem Pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Disdiknas resminya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, bangsa Indonesia memiliki 3 undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Tujuan pendidikan dan pengajaran menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tertuang dalam bab 2 pasal 3, yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Selanjutnya pada tahun 1954 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan yang berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Yang kedua yaitu Sistem Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendukungkan dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termasuk dalam bab 2 pasal 2 yang berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan pendidikan nasional tercantum dalam bab 2 pasal 4 yang berbunyi pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pengerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang ketiga yaitu Sistem Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tetap mempertahankan dasar pendidikan nasional yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut termasuk dalam bab 2 pasal 2 yang berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tercantum dalam bab 2 pasal 3 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan yang membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.